Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet yang ada di kawasan Pondok Pesantren Modern Al-Quran, Jalan Haji Ahmad Zaki Junet, Buaran, Pekalongan. Dan tema kita hari ini pengaturan diet pada penderita hipertensi. Dan narasumber kita ada Ibu Eris Setio Kurniasari, STR GZ. Iya betul. Ini selamat pagi. Selamat pagi Pak. Panggilannya Ibu Eris, Ibu Setio atau Ibu Kurniasari? Biasanya Ibu Nia. Ibu Nia. Oh betul. Ya, Bu Nia. Okay. Alhamdulillah kawan Rasika. Ini yang barusan gabung. Jangan kemana-mana nih. 1 jam kita bersama Ibu Nia atau lengkapnya Ibu Eris Setio Kurniasari, STR Gizi. STR Gizi itu apa? STR GZ, Sarjana Terapan Gizi. Ya, Sarjana Terapan Gizi. Dan kawan Rasika, pelayanan gizi sendiri di rumah sakit ini sebagai salah satu komponen yang penting sebagai layanan penunjang ya Mbak ya. Iya. Dan selain memberikan layanan penunjang terkait pemberian makanan pasien, karena kalau kita di rumah sakit kan mesti makanannya itu udah ada, nggak boleh sembarang makan dari luar, karena itu sangat penting karena kaitannya dengan kesehatan kita. Dan instalasi gizi di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini juga menyelenggarakan layanan edukasi gizi, layanan kafetaria pengunjung dan penunggu pasien. Dan kawan Rasika, Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet juga menerima pasien untuk BPJS PBI atau non PBI, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, jasa raharja, dan asuransi kesehatan lainnya. Dan kawan Rasika kalau ingin membutuhkan informasi lebih lanjut bisa telepon atau WA di 0815 5155 140. Ya, kita ngomongin soal ini tadi tema kita ini, Bu Nia, kaitannya dengan diet pada penderita hipertensi. Saya tahunya kalau hipertensi itu darah tinggi. Orang yang darah tinggi itu katanya gampang emosi. Oh iya. Iya, biasanya darah tinggi itu muncul saat ditagih utang misalnya, saat sakit gigi, itu kan gampang emosi. Bener nggak sih kalau hipertensi itu darah tinggi itu kaitannya dengan emosi? Sebenarnya hipertensi ini kondisi medisnya itu ada ini Pak, klasifikasinya. Ya. Ya, menurut pemeriksaan tekanan darah gitu. Jadi harus diperiksa dulu, tidak hanya emosinya saja gitu. Oh, kalau emosi lebih ke karakter betul. Menghadapi suatu masalah. Jadi nggak ada kaitannya hipertensi itu dengan orang gampang marah. Wah, darah tinggi mangannya gampang marah, gampang nesunan. Oh, itu beda ya Mbak ya? Mungkin kalau emosionalnya nanti berpengaruh dengan tekanan darah. Oh, emosinya berpengaruh pada tekanan darah. Nanti setelah itu dilakukan pemeriksaan, kemudian dikategorikan seperti itu Pak. Oh, tak pikir darah tinggi dulu baru gampang emosi. Ternyata kita kalau gampang emosi berpengaruh pada tekanan darah. Tekanan ya kawan saya, bukan tekiri. Berarti sebelah kanan ya. Tekanan. Kalau sini kan tekiri. Ya. Untuk dietnya sendiri, diet ini berarti biar kita langsing maksudnya. Bukan. Tema kita kan pengaturan diet pada penderita hipertensi. Diet ini lebih ke biar kita langsing atau apa itu maksudnya? Diet di sini artinya syarat dietnya yang harus dikonsumsi oleh penderita hipertensi seperti itu Pak. Jadi seperti yang pertama ya Pak ya, syarat diet hipertensi itu yang dikonsumsi jenis karbohidrat kompleks seperti nasi, seperti itu. Kemudian ada oatmeal, karena itu merupakan jenis karbohidrat kompleks yang mana memiliki tinggi serat gitu Pak. Jadi membuat kenyang lebih lama seperti itu. Kemudian bisa menekan tekanan darah seperti itu. Kemudian juga ada kacang-kacangan ya. Bisa kacang hijau Pak. Bisa kacang tolo mungkin, kacang merah, tahu tempe ya. Biasanya masyarakat itu terkenalnya tahu tempe. Seperti itu. Kemudian sayuran hijau juga Pak, seperti brokoli, bayam, ngaten seledri gitu. Sayuran kebanyakan memang hijau. Sayuran
Oren nggak ada kayaknya. Mungkin wortel? Oh iya, Nggih. lebih tahu. Soalnya beliau ini memang sarjana terapan gizi ya. Nggih, betul. Ya, sayuran wortel ya sayuran oren ya. Orange. Merah tomat. Oh iya, Tomat masuk betul. buah atau sayuran sih? Bisa buah, nggih. Biasanya kan ada tomat buah, ada tomat sayuran, Pak. Beda. Nggih. Ya. Terus ini Pak, saya lanjutkan dulu Ya, ya, Pak ya. silakan. Terus buah-buahan juga, Pak, ya. Itu bisa dikonsumsi. Biasanya buah yang tinggi kalium karena itu bisa menekan hipertensi atau tekanan darah tinggi itu sendiri. Bisa didapat dari pisang mungkin, melon, semangka gitu. Oh, ini kawan Rasika, dicatat kawan Rasika. Jadi buah-buahan yang bisa menurunkan hipertensi, Iya. di antaranya melon, Semangka, pisang. pisang. Nggih. Dalam bentuk jus juga nggak masalah ya? Iya, nggak apa-apa, Nggak nggih. apa. Terus yang kacang-kacangan Betul. tadi, Tahu tempe. tahu tempe, Nggih, kemudian kacang hijau, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo mungkin. kacang atom enggak ya Mbak? Itu kemasan ya, Pak ya? Kemasannya itu. Oke. Oh iya ya. Jadi kacang-kacangan, terus tahu tempe itu bisa menurunkan hipertensi. Iya, betul. Kalau makanan yang harus dihindari atau dikurangi agar Nggih. orang itu tidak menderita hipertensi. Ya, yang pertama itu ada makanan yang memiliki lemak yang tinggi, Pak. Seperti jeroan, ya. Jeroan. Oh. Paru mungkin, kemudian usus. Paru kan satu, biasanya kan paru-paru. Paru yang ada di sapi atau kambing. Oh iya ya. Jeroan-jeroan gitu. Jeroan-jeroan itu usus termasuk. Iya, termasuk. Terus otaknya gitu. Jadi itu harus dikurangi atau dihindari kalau bisa ya. Dihindari ya. Ngincipin nggak apa ya. Karena kadang orang penasaran. Oh iya, Ngincip mungkin ini aja Ngincipin dibatasi satu piring. aja nggih. Nggih, kemudian makanan yang ada di dalam kaleng juga, Pak. Oh, yang makanan instan itu. Nggih, Oh, kornet mungkin ya, sarden. Gitu. Itu menyebabkan hipertensi juga itu. Nggih, Pak. Soalnya kan dia ada pengawetnya ya. Iya, itu iya, natriumnya tinggi, cukup tinggi. Nanti bisa menyebabkan hipertensi. Seperti itu. Iya, iya. Kemudian juga makanan yang diawetkan, dendeng, mungkin abon. Lah kan Gitu. sekarang makanan kan banyak yang diawetkan karena kadaluarsanya lama itu pakai Iya. pengawet juga. Iya, Kan itu berarti hampir semua makanan kayak roti. nggih. Biasanya kalau dalam kemasan itu memang kadar natriumnya itu tinggi, Pak. Nah itu, jadi diusahakan dibatasi untuk konsumsi sehari-harinya Oh seperti iya, itu. oh ya kalau keseharian hindari makanan yang Instan, instan nggih, dalam betul. kemasan yang masa kadaluarsanya lama. Nggih. Mending makanan yang Langsung fresh food. fresh, Nggih, ya, fresh food, ya. nggih, langsung kayak seperti tahu tempe itu kan fresh ya. Iya, Gitu. Bu Nia, kalau misalnya saya kepingin konsultasi masalah kesehatan kaitannya dengan hipertensi ini, bisa ke rumah Bu Nia atau ke Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet? Ada jadwalnya juga mungkin? Oh iya, untuk teman-teman Rasika nggih yang mau berkonsultasi gizi bisa datang ke Rumah Sakit HA Zaki Junet di instalasi gizi. Saya bertugas di sana Senin sampai Minggu. Tapi untuk libur biasanya saya hari Rebu, nggih. Saya tapi ini ya disesuaikan jadwal karena saya kadang shift pagi gitu, Pak. Shift pagi, shift siang ngaten. Kalau Nggih. pasien yang pernah dijumpai waktu konsultasi kesehatan sama Bu Nia, gimana Pak contohnya itu? Ya biasanya kan saya edukasi ya, Pak ya di bagian rawat inap dewasa itu ada beberapa atau bahkan banyak, Pak, kalau saya lihat ya, ini penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi dan biasanya kebanyakan ini sudah memiliki penyakit penyertanya, Pak, atau komplikasinya. Seperti diabetes, gitu, diabetes mellitus, kemudian obesitas, seperti itu. Jadi Berarti rata-rata orang yang hipertensi itu ada penyakit penyerta lainnya. nggih bisa Jadi jadi. duluan hipertensi dulu mungkin. Iya bisa. Soalnya kan hipertensi ini termasuk silent killer, Pak. Silent killer ini pembunuh diam-diam seperti itu. Jadi pasien ini
tidak mengalami gejala seperti itu, Pak. Jadi tiba-tiba mereka check up ke rumah sakit, kemudian diukur, lalu tekanan darahnya tinggi, padahal dia tidak merasakan apa-apa seperti Ya, itu. kalau tekanan darah tinggi ini yang normal tuh berapa sampai berapa? Iya, kalau normal sekitar 120 sampai 80. Jadi ada tekanan sistolik dan diastoliknya, Pak. Nggih. Normalnya 120 20 per 80. per 80. Iya, Kalau ada yang betul. sampai kemarin tetangga saya itu sampai 170 itu udah tinggi. Iya, Paling tinggi sudah. berapa itu? Paling tinggi. Untuk hipertensi stage 2-nya ya Pak ya itu lebih dari 160 untuk tekanan sistoliknya. Kalau tekanan diastoliknya itu lebih dari 100, itu sudah tinggi Pak. Sudah tinggi dan Tinggi, betul. itu bisa mengakibatkan apa ya kalau hipertensi sampai tinggi itu? Ya bisa ada beberapa komplikasi penyakit seperti nanti gangguan ginjal ya, gangguan mata, gangguan pembuluh darah ya. Oh, Kemudian iya. iya stroke biasanya kalau disebutnya ya. Stroke bisa stroke gangguan juga? nggih betul. Kemudian gangguan ginjal nggih jadi banyak komplikasinya Pak biasanya gitu. Ya, terus ada cara khusus nggak untuk memasak makanan yang dianjurkan untuk pasien yang hipertensi? Nggih ya. Tapi nanti dulu kita break sejenak. Oh iya, Ya, siap. kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi tetap di Bincang Sehat. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion olahraga dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Kita lanjutin lagi Bincang Sehat bersama saya Jamil Sukasuka dan Ibu Nia, atau lengkapnya Ibu Eris Setio Kurniasari, STR Gizi. Dan kita melanjutkan tema kita, pengaturan diet pada penderita hipertensi. Dan kawan Rasika, pelayanan gizi di rumah sakit ini kan tentunya sebagai salah satu komponen yang penting buat layanan penunjang pasien ya. Oke, karena seperti kita tahu, ketika pasien sakit, menu makanan apa aja yang harus dikonsumsi itu sudah ada. Nggih. Dan diusahakan untuk tidak makan makanan dari luar karena untuk mempercepat proses penyembuhan. Nggih. Dan kawan Rasika, selain memberikan layanan penunjang terkait pemberian makanan pasien, instalasi gizi di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet juga menyelenggarakan layanan edukasi gizi, layanan kafeteria pengunjung dan penunggu pasien. Layanan edukasi gizi ini tadi mungkin bisa disampaikan lagi via telepon atau datang langsung, mungkin tiap hari apa? Oh iya, untuk teman-teman Rasika yang ingin berkonsultasi dengan saya sebagai ahli gizi, bisa datang langsung ke Rumah Sakit H.A. Zaki Junet, yang mana saya dinas setiap hari Senin sampai hari Minggu. Untuk waktunya nanti bisa menyesuaikan seperti itu.
Ya, dan kawan Rasika, Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini melayani pasien atau menerima pasien BPJS PBI atau non PBI, BPJS Ketenagakerjaan, jasa raharja, dan asuransi kesehatan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, mungkin kawan Rasika bisa catat nomor WA atau telepon yang bisa dihubungi 0815 51 55 140. Jadi nanti kalau misalnya mau konsultasi bisa telepon dulu gitu ya. Iya, bisa. Atau ingin mendapatkan informasi khususnya kawan Rasika yang punya penyakit hipertensi bisa tadi lewat WA atau telepon. Itu telepon atau WA sih? Tadi yang 0815 5155 5140. Telepon itu. Oh, telepon juga. Nggih. Oh, langsung di telepon aja ya. Biasanya itu pendaftaran, bagian pendaftaran. Oh, bagian pendaftaran. Nggih. Iya, oh ya ini bagian Nggih. pendaftaran. Nanti, Dan terutama ini untuk pasien mungkin yang dari BPJS, BPI atau non BPI untuk bisa konsultasi ya kan? Iya, betul. Apakah bisa nih terima pasien BPJS, PBI atau apa gitu ya? Ini pendaftaran ya? Nggih, pendaftaran nanti dihubungkan dengan saya. Oh gitu ya ya. Nggih. Tadi kaitannya dengan cara memasak ya. Kan sarjana terapan gizi ya kan, Nggih. mesti ada cara mengolah masakan. Nanti kan kalau goreng-gorengan dihindarin, jeroan dihindarin. Tapi kan kalau banyak dihindarin kan akhirnya kita kayak banyak pantangan ya kan, kayak hidup tidak bisa menikmatin apa yang ada ya kan. Nah, terus ini cara memasak masakan yang dianjurkan terutama untuk pasien hipertensi ini. Iya. Ya, untuk cara memasak yang dianjurkan itu yang pertama kalau bisa ya diusahakan itu direbus atau dikukus ya. Karena itu menggunakan sedikit minyak atau mungkin dipanggang mungkin ya. Dibakar? Nggih, dibakar dibatasi soalnya kan ada zat karsiogeniknya. Iya gitu. Kalau bisa direbus, dikukus, kemudian dipanggang. Kalau mau digoreng pun dianjurkan dengan sedikit minyak ya. Jadi jangan banyak-banyak gitu. Nggih. Kemudian oh iya, karena kalau minyaknya banyak itu kalau digorengin atau apa kan nyampur di situ iya, ya. bisa menyerap ke makanannya. Gitu. Oh iya. Nggih, dianjurkan dengan sedikit minyak kalau digoreng. Kemudian diperhatikan juga dalam penambahan garamnya. Oh lah ini penting nih. Nggih. Diapain tadi? Penambahan garamnya? Penambahan garamnya diperhatikan. Seperti kalau misalkan masih dalam kategori normal, bisa itu 1 sendok teh. 1 sendok teh. Nggih. Kemudian kalau sudah terlalu tinggi ya, lebih dari 160 tadi sampai lebih dari 100 itu bisa tidak ada penambahan garam sama sekali. Oh, gitu. Berarti kalau hipertensi ya makanannya yang anyep-anyep aja lebih aman ya. Betul. Garamnya juga diperhatikan jenis garamnya, Pak. Oh, iya. Diperhatikan, diliatin gitu, diperhatikan. Betul. Ini jenisnya biasanya itu menggunakan jenis garam yang rendah natrium. Ada, Pak. Oh, kadang kita nggak tahu ya, taunya garam itu ya yang penting asin. Ternyata ada. Kalau tadi yang apa? Yang bagus tadi? Rendah natrium. Rendah natrium. Saya boleh sebut merek ini nggak, Pak? Hah? Boleh sebut merek? Nggak apa-apa. Ya kayak Nutrisalin gitu. Itu ada salah satu merek. Kalau yang krosok, garam krosok itu natriumnya tinggi, Pak. Natriumnya tinggi. Nggih, betul. Yang lembut-lembut itu yang bagus ya. Kalau yang lembut-lembut itu? Nggih, ada ininya. Lihat kandungannya dulu nanti. Oh, lihat kandungannya. Kandungannya udah berapa bulan gitu ya. Oh, lihat kandungan garamnya yang rendah berapa itu biasanya yang untuk hipertensi? Ya itu kurang. Biar aman. Dilihat komposisinya, Pak, biasanya itu sudah tercantum garam rendah natrium seperti itu. Jadi sudah aman gitu. Sudah aman, garam rendah natrium. Berarti yang kemasan ya. Kemasan yang lembut itu ya. Itu lebih aman karena ada komposisinya. Betul. Daripada yang garam krosok itu tadi kadarnya tinggi. Nah, ini kawan Rasika, ini ilmu lagi nih buat kawan Rasika, terutama penderita hipertensi. Tadi juga dikatakan pasti hambar gitu ya, Pak ya? Iya, hambar. Iya, betul. Nah, bisa disiasati dengan penambahan bumbu bawang merah, bawang putih,
kemudian sereh mungkin laos. Iya, maksud saya gitu tadi, mengolah masakan biar nggak hambar buat penderita Nggih. Jadi hipertensi. tidak ada garam tapi bermainnya di bumbu. Oh, bermainnya di seperti bumbu. itu. Ya, ya, ya. Nggih. Seperti apa tadi? Bawang merah, Bawang merah. bawang putih, terus sereh, laos gitu. Ah, ini kawan Nasika. Kita misalnya menghindarin garam terutama untuk yang hipertensi ya. Nggih. Kalau garam yang aman tadi yang kemasan yang ada kandungan rendah natrium itu aman untuk dikonsumsi. Dianjurkan untuk yang tidak garam krosok. Nggih. Dan menyiasatinya tadi mengolah makanan biar tidak hambar. Nggih. Makanan ini tuh kok dilarang rasanya ya anyep nggak enak ya kan kadang kan betul. gitu ya. Iya, Orang kan tua masyarakat kan gitu nggih, kan. betul. Terutama Saya pernah mendapati seperti itu. gimana keluhan keluhannya. pasien itu? Nah, itu hambar ya Bu ya gitu. Terus ya itu saya mensiasatinya dengan bumbu, kemudian dimakan selagi hangat, Pak. Nggih. Jadi itu bisa mengurangi rasa hambarnya itu mungkin ya. Gitu. Jadi makanya jangan harus langsung gitu, Pak. Masak jadi langsung makan gitu. Iya, dan ini ada bahayanya nggak kalau seorang vegetarian itu penderita hipertensi melakukan diet? Vegetarian perlu ini ya Pak ya, pemeriksaan lebih lanjut ya Pak ya. Jadi kita harus disesuaikan juga Pak, seperti berat badan, tinggi badannya gitu. Kita harus disesuaikan. Jadi saya belum bisa memutuskan itu aman atau enggak ya. Nggih, soalnya kan harus ada yang diperhatikan seperti kebutuhan masing-masing orang kan berbeda Pak gitu. Terus bagaimana kalau cara yang baik, cara diet yang baik dengan tujuan untuk menjaga kesehatan? Cara diet yang baik untuk penderita hipertensi? Iya, untuk menjaga kesehatan juga. Oh gitu. Yang pertama itu kalau untuk mengendalikan hipertensi ya Pak ya, ada yang namanya patuh Pak. Patuh ini ada singkatannya. Oh, nggih. Patuh. Patuh, nggih. Yang pertama nggih Pak ya, periksakan penyakit dengan secara teratur dan ikuti anjuran dokter Pak. Biasanya ini dianjurkan untuk cek tekanan darah itu minimal 3 bulan sekali gitu. Kemudian A ya Pak ya. Atasi penyakitnya dengan pengobatan dan teratur gitu. Kemudian T ya, tetap diet ya, tetap diet dengan prinsip gizi seimbang Pak. Jadi dengan mengurangi konsumsi manis, kemudian bisa mengurangi konsumsi asin, kemudian rendah natrium gitu ya Pak ya. G, kemudian patuh. Upayakan untuk melakukan aktivitas fisik Pak. Nggih, olahraga minimal 15 menit per harinya gitu. Jadi menghindari ini juga sedentary life. Ya kayak HP-HPan aja di kamar. Main HP minimal 15 menit setiap harinya. Dicicil atau 5 menit pagi, siang 5 menit atau langsung? Kalau bisa langsung ya Pak langsung. ya. 15 menit. Untuk ibu-ibu yang mau belanja nggak usah naik motor, jalan kaki. Itu kan termasuk olahraga kan ya? Iya, aktivitas fisik itu Pak. Aktivitas fisik ya kan? Oke. Kemudian yang H terakhir ya Pak ya, hindari minuman alkohol, kemudian yang zat-zat beracun lainnya. Minuman alkohol tuh? Minuman alkohol arak mungkin. Oh, arak. Iya. Terus juga makanan. Pertalit gitu juga. Alkohol juga enggak, bukan ya? Bukan ya. Oh, itu BBM. Terus makanan yang mengandung alkohol juga seperti durian, tape. Oh iya. Gitu. Jadi enggak cuma alkohol minuman tapi makanan yang mengandung alkohol, tape sama tadi durian ya kan? Iya betul. Kalau tape saya sulit menghindari karena kan terjangkau harganya. Kalau durian kan saya ngindarin banget itu. Karena 1 kilonya aja yang 80 yang montong. Kalau yang di Doro itu murah-murah. Lah malah ngomongin durian. Ini masa-masa panen durian ya Pak ya. Ya, kawan Naska sekali lagi Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned untuk pelayanan kesehatan ini salah satu komponennya adalah tadi ya tentang pelayanan gizi untuk pasien sebagai layanan penting
penunjang kesehatan pasien. Iya. Dan selain memberikan layanan penunjang terkait pemberian makanan pasien, instalasi gizi di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini juga menyelenggarakan layanan edukasi gizi, Pak ya. Iya, Tadi betul. bisa ketemu dengan buninya ya kan? Iya, bisa. Tiap hari apalagi? Kalau biasa saya dinasnya Senin sampai hari Minggu, tapi untuk libur biasanya hari Rebu, Pak. Hari Rebu. Iya. Jamnya? Jamnya nanti bisa ini dulu ya Pak ya, telepon dulu karena kan telepon dulu. iya di sini ahli gizinya ada 2 Pak. Nggih, jadi kita ada shift. Oh shift. ya, jadi selain Mbak Nia ada siapa lagi? Ada Mbak Maya. Ada Mbak. Nggih. Oh, Mbak Maya. Nggih, Yang kepala mana sih? gizi. Oh, kepala gizi. Kepala Oh, kepala gizi gizi. saya. Oh, Nggih. kepalanya Mbak Nia. Nggih, betul. Oh, iya, iya. Jadi kawan Rasika yang ingin melakukan atau ingin mendapatkan layanan edukasi gizi bisa hubungi atau daftar tadi di nomor WA 0815 5155 140. Ya, kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi tetap di Bincang Sehat. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion olahraga dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Tema kita pengaturan diet pada penderita hipertensi. Dan pada penderita hipertensi di mana tekanan darah tinggi itu lebih dari 160 per gram mmGh, Hg maksudnya. Selain pemberian obat-obatan anti hipertensi, perlu terapi dietetik dan merubah gaya hidup. Tujuan dari penata laksanaan diet ini adalah untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan darah menuju normal. Di samping itu, kawan Rasika, diet juga ditujukan untuk menurunkan faktor resiko lain seperti berat badan yang berlebih sehingga aktivitas kita ini akan terganggu. Kemudian tinggi kadarnya lemak kolesterol dan asam urat dalam darah. Dan kita juga harus diperhatikan pula penyakit degeneratif lain yang menyertai darah tinggi atau penyakit penyertaan yang tadi dikatakan seperti jantung, ginjal, dan diabetes mellitus. Dan untuk mengatur menu makanan sangat dianjurkan bagi penderita penyakit hipertensi atau darah tinggi dengan menghindari atau membatasi makanan yang dapat meningkatkan kolesterol darah serta meningkatkan tekanan darah sehingga penderita tidak mengalami stroke atau infark jantung. Jadi menghindari dan membatasi. Tadi dikatakan tadi jeruan-jeruan ya kan. Makanan yang berlemak tinggi. Makanan yang berlemak tinggi. Tadi jeruan usus, kemudian ati, terus paru. Paru. Terus makanan yang goreng-gorengan tadi ya kan. Bisa.
terus Iya. yang diawetkan, Mm-mm. yang ada di dalam kaleng, Iya. seperti itu. Kalau penyakit darah tinggi ini penyakit bawaan atau muncul tiba-tiba atau gimana sih? Kalau untuk hipertensi sendiri itu ada faktor penyebabnya, Pak. Ada faktor penyebab. Nggih. Siapa saja bisa mengalami hipertensi? Nggih, untuk faktor penyebabnya ada dua. Ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah, ya. Kalau yang tidak bisa diubah seperti usia, ya. Semakin tinggi usia biasanya semakin beresiko terkena hipertensi. Oh. Seperti itu. Kemudian jenis kelamin juga, Pak. Biasanya laki-laki ini lebih beresiko mengalami hipertensi daripada wanita yang sebelum menopause ya, Pak ya. Jadi kurang dari 45 tahun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini genetik ya. Jadi Genetik. nggih, seseorang jika misalkan ada orang tuanya yang memiliki hipertensi, dia beresiko mengalami hipertensi. Nah, mungkin ini yang faktor yang bisa diubah. Ya, faktor Nah, yang bisa itu diubah. pola hidup yang sehat, Pak. Seperti mengurangi makanan yang manis, kemudian mengurangi makanan yang asin ya. Gitu, makanan yang berlemak, kemudian Iya. aktivitas fisiknya jangan lupa ya, olahraga. Ya, mak pengen sehat itu memang harus Gitu. banyak menahan diri dari banyak keinginan ya. Oke. Iya tadi banyak pantangan, termasuk makanan-makanan yang instan tadi ya kan? Iya, betul. Makanan instan itu Seperti kornet, Kornet, sarden, ya kan? biasanya masyarakat ini yang banyak ya. Gitu. kalau hipertensi sendiri itu bisa orang yang pernah punya penyakit hipertensi atau darah tinggi ini bisa sembuh seterusnya atau muncul lagi atau gimana? Iya, jadi untuk penyakit hipertensi ini bisa dikendalikan dengan itu, Pak, pola hidup yang sehat, Pak. Jadi kalau misalkan kadarnya mulai tinggi nih ya, tekanan darahnya, bisa diobati dengan pola makan dulu, pola makan, kemudian hidup sehat ya, kemudian aktivitas fisiknya dulu, olahraganya. Kalau memang sudah tidak bisa atau sudah terlalu tinggi gitu ya, Pak ya, baru bisa dibantu dengan pengobatan seperti itu. Tapi dengan ikuti anjuran dokter ya, Pak ya. Gitu. Iya, jadi bisa sembuh ya. Bisa Sembuh, yang penting pola makanan ya, dijaga. kalau sembuh total mungkin tidak bisa, Pak. Oh, sembuh Nggih. total sulit. Nggih, jadi harus dikendalikan dari diri sendiri. Itu mungkin bukan sembuh ya, normal gitu ya, Pak ya, kadarnya normal itu bisa. Tapi kalau sembuh mungkin kurang bisa, Pak, atau mungkin konsultasi dengan dokter ya, Pak ya. Gitu. Iya, kalau untuk konsultasi mungkin bisa dijelaskan lagi buat kawan Raska yang baru Nggih. gabung. Gitu, soalnya kan kita juga disesuaikan, Pak, dalam pengobatan juga disesuaikan dengan kondisi pasien. Kan setiap pasien berbeda-beda Berbeda, ya, ya, satu sama yang lain. Jadi harus konsultasi dokter. Iya. Nah, yang faktor yang bisa diubah itu dari kita sendiri, itu yang pola hidup. Pola hidup. Tadi Nggih. yang hipertensi itu penyakit apa yang bisa diubah atau dihindari, yang ada yang juga apa tadi bawaan, Iya, tidak bisa diubah. yang tidak bisa diubah. Nggih, seperti usia, usia tuh, kemudian jenis kelamin. jenis kelamin. Nggih. Karena yang pria itu rentan hipertensi. Iya, betul. Kemudian faktor genetik, faktor genetik atau turunan. keturunan gitu. Terus kalau misalnya itu usia berapa yang hipertensi tadi? Kalau usia itu Heeh. tergantung, Pak. Biasanya remaja itu sudah Loh, remaja sudah bisa hipertensi? bisa. Nggih, tergantung pola hidupnya sih, Pak. Nggih, seperti itu. Oh, jadi kalau kawan Rizika biasanya kan tadi seperti awal kita bicarakan tadi, darah tinggi itu kaitannya dengan orang yang bludruk, gampang marah. Iya, emosi. Itu indikasinya darah tinggi. Padahal itu tidak benar. Bisa berpotensi ya, Pak ya. Bisa berpotensi, bukan lebih ke karakter atau karena ada masalah. Sebenarnya untuk emosional ini bisa beresiko hipertensi juga, karena itu berpengaruh dengan tekanan darah, Pak, gitu. Biasanya kan emosional ya, tekanan darahnya naik. Oh, emosional tekanan darahnya naik. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, biasanya kalau sedang emosi nih, terus dicek
dicek tekanan darah itu pasti berpotensinya hipertensi seperti itu. Jadi kalau setiap pemeriksaan Pak, pemeriksaan tekanan darah itu biasanya kita lakukan secara 2 kali pemeriksaan Pak. Jadi kan mungkin kadang pasien datang gitu ya Pak, dengan dia sudah melakukan aktivitas di rumahnya atau di kerjanya gitu, kemudian atau berjalan. Nah itu kan nafasnya ngos-ngosan gitu ya Pak ya. Nah itu kalau langsung ditensi itu hasilnya mungkin tidak bisa optimal Pak. Jadi biasanya kita beri waktu dulu untuk istirahat 10 sampai 15 menit seperti itu. Oh, kasih waktu istirahat dulu biar slow santai dulu. Iya, biar nanti waktu ditensi itu benar-benar optimal. Benar-benar optimal gitu, ya. Terus ini untuk penderita hipertensi ini kalau di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned ini dikasih makanan apa aja? Misalnya yang dirawat itu. Untuk yang dirawat makanannya kita pakai diet rendah garam. Kemudian juga kita buahnya juga seperti buah melon. Ya, tadi buah semangka. Melon, semangka, terus pisang. Pisang, iya. Kemudian juga kita biasanya ada nasi tim. Nasinya nasi lunak. tim itu nasi yang diapain? Nasi yang lunak, Pak. Semua nasi lunak kalau lo keras beras. Nasi apa ya? Nasihat. Kan ini ya. Pertama bubur. Oh ya, bubur. Bubur terus nasi tim, baru nasi biasa. Jadi ada tingkatannya. Iya, nasinya agak banyak gitu. Kalau gampangannya. Oh ya, nasinya agak banyak. Ya, saya paham nasinya agak banyak. Banyak jadi airnya dilebihin. Iya betul. Ya. Kalau kita nyebutnya nasi tim seperti nasi itu. Nasi tim. Oh ya, sih baru tahu saya. Kadang saya kalau lagi bikin nasi itu kan pakai rice cooker itu kan. Oh, nasi ini kok banyak. Kurang enak. Oh, itu nasi tim itu kayak gitu. Nasi tim ya. Jadi pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned memang nasinya pakai nasi tim itu ya. Iya betul, nasi tim. Kemudian kita juga ada balado bola-bola ayam ya. Ayam kan kita pakai dada yang tanpa kulit ya. Dada tanpa kulit. Jadi untuk mengurangi kadar lemaknya. Oh, lemak itu di kulitnya malah? Iya, lemak di kulit Pak. Oh, malah anak-anak ini sukanya kulit. Ya kan kadang makan ayam gitu kan, kulitnya disingkiri, tak pikir nggak doyan. Jadi makanannya terakhir itu kulit tuh. Tapi kalau anak lemaknya. Kalau anak masih aman sih Pak. Kalau anak masih masih aman. Mungkin yang lebih dewasa yang harus saya juga anak ibu saya kan anak ini anak ibu saya. Kemudian ada love tahu kalau di Rumah Sakit Juned. Tahu sama wortel dikukus seperti itu. Kemudian ada tumis bayam. Bayam di sini juga sayuran hijau ya, jenis sayuran hijau. Ya bisa mengurangi hipertensi sendiri gitu. Ya, dan kalau kawan Rasika ini punya penyakit hipertensi, artinya kan ketahuannya kan karena setelah dicek ya, dicek kesehatannya. Iya, kebanyakan. Atau gejala yang dirasakan? Iya, kalau biasanya kalau orang pasien yang sudah memiliki gejala itu biasanya memiliki penyakit penyertanya Pak. Iya, biasanya sudah ketahuan seperti itu. Ketahuannya karena dia punya penyakit penyerta sebelumnya. Biasanya. Kayak gejala nyeri tekuk. Nyeri kepala tekuk. Sini tekuk. Tengkuk ya. Tengkuk. Kemudian sakit kepala, dada berdebar, sakit dada. Nah itu biasanya. Orang-orang pasien ya biasanya merasakan gejalanya seperti itu Pak. Gejala itu biasanya hipertensi. Dan itu harus dikonsultasikan. Iya betul. Ya, dikonsultasikan apakah saya ini hipertensi ya kan? Iya. Karena penyakit penyerta kan mungkin dia udah tahu sebelumnya ya kan? Mungkin ya. Terus apa ini saya darah tinggi atau enggak? Ya perlu dicek ya kan, cek lebih kesehatan lanjut. Atau dikonsultasikan. Iya betul. Dan kalau Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned bisa diinformasikan lagi untuk konsultasi kesehatan kaitannya dengan hipertensi ini, layanan kesehatannya bisa hubungi di nomor berapa Mbak?
Untuk nomornya nanti di bagian pendaftaran ya Pak ya. Nanti dihubungi aja nomor pendaftaran, nanti dihubungkan ke instalasi gizi di Rumah Sakit H.A. Zaki Junet gitu. Untuk dinasnya saya biasa Iya. dinas di hari Senin sampai hari Minggu. Untuk liburnya biasanya saya hari Rabu. Rabu. Kenapa Rabu sih milihnya? Iya. Nggak Sabtu atau Minggu? Ya disesuaikan Pak, soalnya kan Bisa kita tuker ya. Karena Iya, kan ada bisa dua tuker. kan Iya betul. yang bertugas untuk konsultasi kesehatan katanya dengan hipertensi atau saya gizi ini. saya kedapatannya hari Rabu gitu. Iya. Nggih. Ya, dan kawan Rasika sekali lagi kalau Anda punya penyakit hipertensi untuk segera dikonsultasikan Iya, dan bisa. tentu dihindari berbagai macam makanan, di antaranya tadi jeroan, goreng-gorengan, goreng-gorengan. makanan instan, kemudian juga harus olahraga. Iya, aktivitas fisik atau olahraga. Fisik atau olahraga. Oke, terakhir closing statement apa yang ingin disampaikan buat kawan Rasika kaitannya dengan tema kita pengaturan diet pada penderita hipertensi. Silakan. Ya, untuk teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun, jika teman-teman di sini sudah memiliki gejala yang tadi saya sebutkan, bisa dikonsultasikan di Rumah Sakit H.A. Zaki Junet. Nggih, dengan saya berkonsultasi gizi atau nanti bertemu dengan dokter penyakit dalam, bisa dengan dokter kukuh atau dokter Tri di Rumah Sakit H.A. Zaki Junet. Dan untuk penyakit hipertensi bisa diatasi sedini mungkin ya dengan pola hidup yang sehat, kemudian aktivitas fisiknya jangan lupa sayur dan buah ya. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Terima kasih Bu Nia. Keren sekali ketemu dengan ahli gizi. Masya Allah, nggih. Ibu Aris Setio Kurniasari STR GZ, Iya, sarjana betul. terapan gizi. Nah, kaitannya kalau kita ingin sehat ya sering-sering konsultasi ini sama ahlinya, Bu Nia. Nah, bisa datang langsung di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet karena gizi kita itu, asupan gizi kita memang harus teratur dan harus seimbang, dan kita harus tahu agar kita bisa sehat. Bukan masalah umur sehat itu ya kan, Iya, betul. karena sehat itu kaitannya dengan aktivitas kita, dengan produktivitas kita. Nggih, pola hidup. Pola hidup Nggih, ya, betul. pola hidup harus dijaga, makanan harus dijaga, apapun harus dijaga, kesehatan harus dijaga. Nggih. Terus jaga apa lagi nih Mbak? Jaga apa ya? Ya, jaga diri baik-baik Jaga Anda hati. karena kesehatan adalah aset yang sangat berharga buat Anda dan keluarga pastinya. Dan konsultasikan sekali lagi kesehatan Anda pada Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Bisa nanti ketemu sama Mbak Nia dan juga Kepala Gizi Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Ibu siapa? Ibu Maya Etika. Ibu Maya Nggih. Etika. Ya, kawan Raska, dengan demikian berakhir sudah bincang sehat edisi kali ini, dan kita akan bisa lanjutkan lagi di lain waktu bincang sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.